Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang apresiasi karya 3 dimensi tentang patung kereta kuda yang berlokasi di Kabupaten Pati. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak PPT di sini. Ya, yang pertama ini ada deskripsi dari seni patung kereta kuda yang berlokasi di Kabupaten Pati. Maaf dunia ini gambarnya memang terlihat ketutupan karena memang buatnya di laptop ketika dipindah di HP menjadi ketutup gitu loh Pak. Maaf soalnya. Deskripsinya, seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif yang berarti menambahkan bahan seperti mengecat dan mencetak. Patung adalah seni untuk membuat tiruan 2 atau 3 dimensi atau bentuk abstrak dengan cara memahat batu, kayu, atau mencetak logam dan plastik. Patung di samping merupakan karya seni rupa 3 dimensi, patung figuratif atau realis representatif, yang berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang, yaitu berbentuk seperti Arjuna dan Dewa Krishna. Patung kereta kuda di samping dibuat dengan bahan cor, yaitu bahan yang dibuat dari bahan cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, yaitu resin, fiber, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam pembuatan patung kereta kuda ini menggunakan teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Patung kereta kuda ini memerankan patung Dewa Krishna dan Arjuna yang berada di wilayah Kota Pati, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman yang bertepatan di depan SMP Negeri 4 Pati dan sering dilewati oleh orang yang hendak berpergian ke arah Pati Kudus. Dari gambar di samping dilihat ada 8 patung kuda yang ditarik oleh kereta yang dikendarai oleh Dewa Krishna dan Arjuna. Patung Arjuna dapat dilihat seolah-olah sedang memanah. Patung kereta kuda ini dapat juga dijadikan ikon Kota Pati atau landmark karena keindahannya. Patung kereta kuda ini berdiri di atas keramik yang panjang patung ini sekitar 15 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter. Dari foto di atas di bawah juga dapat dilihat di bagian pinggirnya diberikan pagar hitam agar tidak digunakan dengan semena-mena dan tidak diganggu oleh tangan-tangan usil, sehingga ada tulisan dilarang bermain-main di atas kuda. Dengan perintah demikian, maka agar patungnya tidak dirusak oleh manusia. Di bagian depan patung kereta kuda ada air mancur yang juga berfungsi sebagai penambah keestetikan patung kereta kuda, dan di bagian tepinya juga ada tanaman hijau yang juga berfungsi sebagai hiasan. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari patung kereta kuda. Kelebihannya yaitu lampu yang berwarna-warni atau lighting pada malam hari membuat patung kereta kuda di Pati menjadi tampak bercahaya. Seperti pada gambar yaitu berwarna kuning, ungu, hijau, dan biru. Yang kedua, bentuknya terlihat dekoratif dan artistik, enak dipandang mata. Maksud dari artistik ini adalah mengandung nilai seni bahwa tokoh patung tersebut diangkat dari kisah pewayangan Dewa Krishna dan Arjuna. Sementara dekoratif ini patungnya berfungsi sebagai keindahan. Misalkan patung tersebut dibangun berwarna putih, maka warna putih inilah yang akan menjadikan terlihat dekoratif. Yang ketiga, patung kereta kuda ini akan tampak kokoh karena pembuatannya menggunakan teknik pengecoran. Yang terakhir, patung yang dibuat dengan teknik cor maka akan tahan lama karena tidak bisa terkikis oleh mikroorganisme. Karena bahannya yang keras maka tidak dapat terkikis oleh bakteri maupun jamur. Di samping kelebihannya, ada juga kekurangan dari patung kereta kuda. Di antaranya adalah lokasinya yang kurang strategis sehingga orang akan malas berkunjung.
Yang kedua, untuk kendaraan roda 4 tidak mempunyai lahan parkir untuk mampir berkunjung. Bisa dilihat bahwa tidak ada tempat parkir yang luas bagi pengunjung. Maka dengan keadaan seperti inilah orang yang melewati patung ini tidak menghiraukan dengan adanya patung kuda tersebut. Yang ketiga, dalam proses pembuatannya maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keempat, patung kereta kuda ini ketika dibuat pengecoran, maka bahan yang digunakan pun cukup keras. Nah, ada juga saran yang saya ungkapkan terhadap patung kereta kuda ini. Di antaranya adalah, menurut pendapat saya, air mancurnya yang berada di sekitar patung kereta kuda ini dibuat lebih besar dengan air mancur yang terus memancar deras. Di bagian dindingnya patung kereta kuda ini seharusnya diberi rumput sintetis agar terlihat lebih kehijauan dan dibuatkan taman kecil-kecil dengan tanaman bunga yang berwarna-warni serta diberikan bangku kecil untuk bercengkerama. Kemudian di dekat pagar hitam pembatas itu ditanami bunga-bunga yang berwarna agar terlihat lebih menarik, dan juga patung kereta kuda tersebut dipindahkan di daerah yang terdapat banyak objek wisatanya agar semakin ramai orang yang berkunjung. Dan menurut saya, alangkah lebih baik jika warga desa Puri setempat meningkatkan taraf ekonominya dengan berjualan di sekitar patung kereta kuda tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan hidup warga desa setempat. Baik, demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.